saya menegakkan bagi saya. Sampai malam itu yang akhirnya ternodai juga. Pada mulainya udah bagus. Kalau lihat gambar tadi, itu gambar siang. Bagaimana polisi dikasih minuman sama para demonstran. Ada tentara yang membasuh kaki demonstran untuk sholat. Gimana Panglima melihatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dimanapun berada. Bung Karni, satu, di samping Presiden menyampaikan terima kasih, saya juga menyampaikan bangga sebagai pemuda Indonesia, sebagai seorang Muslim, di mana menunjukkan demo yang begitu besar, tetapi umatnya sangat patuh dengan kiainya, dengan ulamanya, dengan habaibnya. Sehingga Bapak Presiden menyampaikan apresiasi. Saya dengan Pak Tito benar-benar berada di depan kepolisian, persis bersama-sama dengan demo di sampingnya, dan benar-benar tertib. Pada saat malam, ada yang tertusuk pun anggota kepolisian mundur ke belakang, langsung ke ambulan, lapor sama komandannya, berangkat. Masih belum bereaksi, tetapi mereka ada yang lempar petasan. Naluri kepolisian langsung membuat jarak agar lemparan itu tidak sampai dengan gas air mata. Dan ini sudah saya dengan Pak Kapolri sudah memprediksi, sehingga H-1 saya dengan Pak Kapolri mengumpulkan semua komandan-komandan di Mabesar, mengingatkan bahwa ada skenario upaya untuk membuat petugas malam dan bertindak di luar kepatutan. Makanya pertama kali dijelaskan bahwa kamu akan dibuat marah. Tidak marah ditendangin, tidak marah dipentungin, dan sampai ada yang tertusuk. Itu yang saya katakan, sampai ada yang ditusuk. Jangan bereaksi, ke belakang mundur. Ini karena memang ada skenario seperti ini, dan ternyata terbukti. Jadi saya melihat jelas yang melakukan ini bukan pendemo, karena begitu Pak Tito dengan saya menyampaikan, di sini Kapolri, di sini Panglima TNI, hentikan kegiatan dan mundur. Itu mundur, dan yang memberi batas adalah para pemimpinnya, para ulamanya. Yang sisa hanya yang membuat provokator, yang akhirnya karena terpisah mereka lagi. Dan pada saat itu juga ada yang anak-anak kecil, anak-anak Parubaya membakar bus, membakar mobil Dalmas. Ini. Nah, pada kondisi seperti ini, izinkan saya menyampaikan sedikit perspektif ancaman yang dialami bangsa Indonesia. Ini diawali dengan peak oil theory oleh Mario King, di mana produksi minyak mulai menurun tahun 80-an dan menyebabkan gaya hidup berubah. Lebih instan, orang bisa sampai 18 jam tidak bisa meninggalkan HP-nya. Berubah gaya hidup dan berubah bentuk bisnis. Kita lihat sekarang ada Gojek. Mungkin nanti belanja ke mall tidak usah berangkat ke mall, cukup dari rumah saja. Lihat di layar, HP bisa. Dan ini karena turunnya produksi minyak menyebabkan krisis ekonomi dan depresi ekonomi. Depresi ekonomi pasti sebanding dengan meningkatnya kejahatan dan konflik, dan bermuara pada persaingan global. Hal ini dipicu lagi. Kita tahu sama-sama tahun depan selamat datang 8 miliar penduduk dunia.
Teori populasi mengatakan bahwa daya tampung bumi ini hanya 3-4 miliar. Apakah teori benar? Ternyata setiap hari sekarang 41.000 anak meninggal dunia, atau 1 tahun 15 juta anak meninggal dunia karena kemiskinan, kelaparan, dan kekurangan gizi. Ini dipicu juga karena penurunan produksi minyak. Pada tahun 56, British Petroleum mengatakan bahwa minyak akan habis. Dan British Petroleum juga mengatakan pada tahun 35 konsumen energi meningkat 45% karena jumlah penduduk yang banyak. Hal ini menyebabkan kalau kita konversi maka habisnya tahun 2043 jumlah penduduk saat itu kalau benar setiap 6 tahun tambah 1 miliar berarti sudah 12,3 miliar. Dan energi oil tidak terbarui dari plankton jutaan tahun, tapi tergantikan dan saat ini adalah dengan energi dari tumbuh-tumbuhan. Berbicara tumbuh-tumbuhan, maka adanya adalah di sekitar ekuator. Ada 3 kelompok, ASEAN, Afrika Tengah, Amerika Latin. ASEAN yang paling besar adalah negara kepulauan Indonesia. Inilah sebenarnya yang saya khawatirkan. Habisnya oil, maka makanan dan oil akan ada di ekuator. Dan Indonesia adalah negara yang kaya semuanya. Ibarat gadis seksi menjadi rebutan. Bahkan Presiden Soekarno pernah mengingatkan, suatu saat kelak negara-negara akan iri atas kekayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan bukan suatu kebetulan. Presiden Jokowi pada saat disumpah, beliau mengatakan, kaya akan sumber daya alam justru bisa menjadi petaka. Dari ini Pak kali, krisis ekonomi, kemudian persaingan global. Sekarang kita melihat Indonesia. Saya buka saja